Hi everyone, it's that time of the year. Satu tahun satu kali, episode Hapas Bazar yang paling ditunggu dan dinanti adalah Movie Issues. Dan hari ini adalah pemotretan pertama untuk Movie Issues tahun 2025. Dan pastinya saya tidak akan melewatkan kesempatan istimewa ini untuk mengajak penonton setia Brunch with Dave untuk menyaksikan seperti apa persiapan dan siapa sajakah bintang-bintang yang terlibat di Movie Issues tahun 2025 ini. Kita bawakan snacks karena Brunch with Dave masa datang nggak bawa makanan ya toh. Mengenai Movie Issues tahun ini, kita menggelar 3 pemotretan dengan 3 genre film yang berbeda, menghadirkan 3 karakter kepribadian fotografer yang juga berbeda. Untuk genre komedi, kita menghadirkan fotografer Bramski. Untuk genre drama, Nicolin Patricia. Dan genre horor, fotografernya adalah Satoto Prasetyo. Dan yang berlangsung hari ini adalah pemotretan hari pertama untuk genre komedi. Sesi pertama, bintang yang terlibat adalah Chico Jericho, Nura Datau, Ringo Agus Rahman, Karissa Peruset, Tisa Biani, dan Sheila Dara. Sekarang kita ikuti, kita intip. Di gambar sih heboh, belakangnya lebih heboh. Doni Damara, orange banget. It's me, darling. Apa kabar? Udah makan siang belum? Aku bawain snacks atau nggak makan karbo, nggak makan? Oke, nanti aku makan. Nanti ya. Oh iya, oke. Aku tuh punya kisah istimewa loh dengan Doni Damara ya. I could not forget pertama kali gue tugas. Masa serius? Sakit perut? Bukan. Oh no. Okay. Pertama kali gue tugas televisi sebagai presenter itu untuk MC Pariwara di Jogja. Terus satu pesawat sama sampean dengan seluruh pendukung acara. Terus hal pertama yang dilakukan Mas Doni Damara ketika kita landed di Jogja adalah cari telur asin. Betul. Iya, sakit perut itu ya? Iya. Terus kan kita bingung gitu ya, kenapa dia nyari telur asin sih? Dan kayaknya tuh kekeh gitu. Enggak, gue harus. Karena menurut Doni Damara, telur asin adalah untuk mencegah dan mengurangi diare. Baru tahu kan lo? Nah, lo nggak akan dapet hack ini di TikTok ataupun dimanapun. Cuman dari dia. Sampai hari ini masih? Masih. Oh iya? Masih. Yang paling gampang. Paling gampang. Jadi untuk mengatasi kalau lagi traveling atau lagi rasa perut nggak enak. Sebenarnya kalau itu lebih kalau ke aku lebih kalau misalnya lagi agak stres dikit atau apa. Wah, itu selalu tuh dari zaman mahasiswa selalu gitu. Begitu agak stres dikit biasanya kan ini agak gembel-gembel berontak tuh. Iya. Udah hajar telur asin. Oh, ditenangkan dengan telur asin. Dengan mure. Oh, mure. Now we know. Oke, hari ini pemotretan movie issue genre movie-nya adalah komedi dengan fotografer kita Bramski. Yes. Oke. Dia lah kayak nggak tahu aja deh kalau hari ini genre-nya komedi. Kaget soalnya komedi. Oh ya, karena you never picture yourself as a... Susah untuk memainkan komedi tuh kalau dibuat-buat jadi norak. Karena kalau misalnya kita melucu, takutnya internal aja yang tahu gitu loh. Atau grup kita gitu yang tahu. Jadi menurut aku salah satu film atau naskah komedi yang susah. Oke. Udah pernah tapi main film komedi, Mas Doni? Dulu waktu itu series sih di salah satu stasiun dan lumayan berat tuh saya. Oke, kalau saat ini setelah kita syuting movie issues ini ada yang ngajak Mas Doni untuk main komedi, would you do it? I'll do it. Oke. Karena harus mateng gitu nih naskahnya. Oke. Terakhir kali tertawa, ingat nggak penyebabnya apa? Sering sih gue ketawa sendiri juga. Oh iya? Mentertawakan kesalahan diri sendiri? Iya betul, kadang-kadang gitu. Oke. Kalau gitu spesifik 2024 buat Mas Doni, kesalahan pribadi apa yang paling layak ditertawakan? Ya waktu itu sempat syuting film horor. Terus kemudian aku pakai kontak lens, pertama kali pakai kontak lens nggak bisa ngeliat apa-apa, bahkan visibility segini aja ngeliat. Aku sampai pegangan. Kenapa gue ikut megangin? Ya itu tuh. Begini tuh orang buta gitu. Terus kita syuting di dalam di indoor. Gitu. Begitu kita keluar, matahari itu langsung menyengat gitu, terus
pusing semua sininya. Terus baru aku, oh gini ya kenapa orang pakai kacamata hitam, orang buta. Ternyata kan ada sinar matahari itu. Oke, amazing ya. Kalian tuh sebagai aktor, it's a privilege ya, bisa merasakan pengalaman hidup yang beda-beda. Seperti contohnya tadi, bisa merasakan pengalaman, oh ini toh jadi orang buta tuh rasanya seperti apa. Don't you think so? Iya, betul-betul. Ada banyak sekali pengalaman sebagai aktor. Teman-teman lain juga pasti gini, oh gue belum pernah jadi ini, gue pingin jadi seperti ini, pingin jadi seperti ini. Itu salah satunya ya di keaktoran. Oke. One last question, bicara mengenai pengen memerankan karakter yang seperti apa yang belum? Family man tapi pembunuh. Kayaknya kalau untuk karakter yang itu mau lu siapin telur asin sekret juga nggak akan tertolong ya. Family man yang pembunuh, so scary loh. Ternyata ya ganteng-ganteng, deep thought-nya tuh menakutkan. Have fun today. Have fun. Semoga menikmati shootnya hari ini. Thank you untuk menerima ajakannya Bazar. Doni Damaro. Nah, sebelum kita melepaskan aktor-aktor ini untuk syuting short movie di bawah, kecuali Ringo udah, ya. Udah kan? Tapi Tisa belum, kamu belum. Dia bahkan baru tahu, oh ternyata tahun ini ada short movie. Dia soalnya aktris. Tahun lalu juga di movie Issue Bazar hadir, ya kan? Nura baru tahun pertama, betul. Karena tahun lalu kita fotonya sama mamanya. And you, this is also your first, right? Yes, it's my first one. Hey, so happy to have you. Aku mau tanya dulu sama Ringo. Yes. Oke, di short movie yang kamu tadi udah shoot dan akan kita putarkan pada saat premier nanti, karakter kamu itu adalah Oong. Yes. Karakternya seperti? Karakternya adalah pengusaha dingdong. Oong ini adalah tukang bohong, tapi juga diambil dari dingdong. Kalau gue pribadi, gue sudah melakukan bohong itu mungkin setengah hidup gue banyak tukang bohong. Gila lo, gue deg-degan lo, karena gue tuh nggak pernah tahu ibarat mobil dia mau beloknya ke kiri ke kanan apa nggak belok gitu. Nah, sih, tukang bohong tuh adalah sesuatu yang kita udah harus punya untuk bertahan hidup kan. Kayak itu Demi kebaikan. demi kebaikan, demi bertahan hidup yang dunia yang keras ini ya. Oke, terakhir kali lo bohong sama istri lo? Sheila, bohongnya apa? Tapi bohong putih ya. Iya, Bohong demi kebaikan. Iya. Dia nonton nggak ya? Enggak. Dia tuh ada sebenarnya ada pakaian yang dia pakai, yang adalah pakaian gua. Terus tiba-tiba dia pakai. Aku ini aja lah ya. Kan gua nggak mungkin. Itu gak bagus, gue gak mau yang gitu. Iya. Gak mau yang lain aja, itu panas loh. Gue gak mau yang gitu. Tapi bagus-bagus aja kan? Bagus. Iya. We listen and we don't judge. Baru kemarin. Oh, baru kemarin. See? Iya. Itu that's Bahkan di rumah tangga gue aja dibutuhkan kebohongan. Oh, pasti. Bukan kepalsuan. Oh, ada yang nyatat nggak sih? Yes. Tapi dari from all the movie you played and all the different character you played, karakter mana yang paling nempel sama lo, Ringo? Karena banyak orang manggil abah ke gue di Keluarga Cemara. Tapi kalau gue ngerasa kedekatannya adalah di Bagus Jatuh Cinta Seperti Film karena ada cerita hidup gue yang dimasukin di situ, jadi nempelnya ke situ juga. Dan itu sebabnya kamu mendapatkan trofi kemenangan. Iya, beruntung. Itu cuma beruntungan ya. Kayak gitu. Sheila juga. Iya, kan Sheila aku belum. Abis ini baru abis ini gua sama Sheila. Sheila juga dapat FFV di situ. Iya, bener. Tapi congratulations for that. Terima kasih dong. Thank you. Mudah-mudahan pantas ya. Pantas well deserved, right? Yes. Sekarang aku pengen ngobrol sama Tisa. Hai Tisa. Pertama kali juga terlibat di Movie Award? Enggak kan? Kali. Maksudnya di tahun di Movie Award Bazar sebelumnya udah pernah kan? Kayaknya tahun ini pertama deh. Oh iya. Kayaknya deh. Iya tahun ini pertama. Oh iya. Movie issue. Pertama. Oke. Menurut kamu, kalau perjalanan karir kamu yang menurut kamu momentous, yang paling puncak so far apa sebagai seorang aktor? Apa ya? Aduh bingung aku. Langsung Agak lain sama Iya. KKN. Agak lain sama KKN. Oke. Dua-duanya tuh film yang paling laku Indonesia loh. Iya. Alhamdulillah. Nomor 1 dan nomor 2. Pengen cubit ya?
How does that movie change the span of your career? Jadi pressure aja sih palingan kayak maksudnya abis ini takutnya malah dibilang kan kayak jadi pada menjustifikasi 1, 2 tuh kayak tadi Kasila jadi awas nih kalau misalnya nggak laku nih gitu. Kalau misalnya ada aku jadi takut gitu kan jadi tekanannya di saya ya Pak, mohon maaf. Enggak ya. Tapi kita lagi kebetulan ada project bareng, mudah-mudahan Oh iya. yang ketiga ya. Jangan tuh. Amin dong. Amin. Kita ada project bareng insya Allah soon. Oh. Lagi reading. Iya kalau kamu aku percaya kalau dia tukang bohong. Iya. Karena kita memang bohong. Aku nggak terlalu percaya. Harapanmu untuk 2025? 2025 semakin produktif dan yang paling penting badannya sehat biar bisa syuting terus. Oh. Bijak. Bijak ya. Ini kan yang komedi ini bijak. Iya, this petite lady. Sekarang Sheila Dara. Hai Sheila. Gimana tahun 2024? How would you describe 2024? Wow, sungguh eventful. Really? Apa ya? Aku tuh ngerasa tahun 2024 tuh somehow sebenarnya film yang aku keluarin di 2024 tuh nggak banyak. Tapi ada satu film aku yang di 2023 impact-nya tuh masih di 2024 tuh masih kerasa banget. Jadi buat aku 2024 sih tahun yang sangat menyenangkan sih. Dan film itu adalah film yang kamu maksud adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oh. Apa ya ampun. Ya kan? Cocok kan gue jadi buzzer lo? Cocok. Dia sekali. Film Satu Kakak Tujuh Ponakan udah nonton belum? Kan itu direkturnya sama seperti yang bikin film kamu kan? Yang main juga. Yang main. Oh iya deh. Iya. Kebetulan aku di sini cuma satu scene. Iya, kamu pelit banget sih. Atau they spend a lot on you sampai cuma dikasih satu scene. Enggak, aku itu kebetulan aku lagi main ke lokasinya, terus kayak Yandi, apa ya? Kayaknya bisa nih dimasukin di satu scene. Dia yang main di film Yandi itu siapa yang main langsung suruh main gitu. Oh gitu. Makanya ada skenarionya dulu, belum ada pemain, siapa yang main langsung main. Oh, tapi itu filmnya bagus sekali. Oh, terima kasih. Bagus banget, suka Story, oh my god. Udah nonton belum? Udah nonton belum? Baru tadi malam aku ngechat Mas Ringo. Iya kan? Kok Ringo sih sebel nggak lo sama dia di situ? Sebel kan? Karena punya telepon Ciko ya. Terima kasih. Iya kasihan. Iya, Ciko Kurniawan ya? Iya. Tapi sama Ringo tuh aku sama kerahnya dia sebel gitu. Emang. Nyebelin banget sih. Iya kerahnya itu loh. Panas itu, aduh. Ini kelihatan banget kan nerima orang apa adanya banget. Nggak, kurang suportif, nggak bisa. Tapi you play it very well, Ringo. Thank you. Ya. Thank you. Asik banget. Sampai kan katanya gitu ya sebagai aktor tuh lebih gampang bikin orang seneng sama kita daripada orang benci sama kita. Bener apa enggak? Ya, Iya benar. Bener. ya Benar. lebih susah sih. Enggak yakin, gue nggak tahu. Oh. Ngehujat gue belakangan banyak. Gue baru dikatain satu jenis kelamin dikatain sekarang Masa? banyak banget ya. Oh. Kayak gitu. Enggak, tapi gue suka. Oke. No, bukan soal filmnya ya. Iya. Ya. Oke. Menarik. Tapi cara lo menyikapi komentar negatif itu juga point of view-nya cukup menarik deh, Ringo. Kenapa? Kalau kita kan kayaknya sebel ya kalau kita mendapatkan komentar negatif. Iya apa enggak? Iya kan, it kind of get to us. Kok kalau lo enggak gitu? Tuh yang lagi dandan aja senyum-senyum. Oke, satu hal yang baru aja gitu loh. Kalau misalnya main terus bikin kesel tuh ada satu pengalaman baru yang menurut gua kayak seneng aja gitu, kayak dalam diri gua tuh Kalian tertipu gitu. iya kayak ada puasnya gitu loh, kayak gitu kayak nggak Gotcha. ya kayak gitu gua nggak. You have the last laugh. We have the last laugh. Iya betul. Oke. Gue bisa ketawa banget soal itu. Oke. Hal baru yang terjadi dalam hidupmu di tahun 2024 adalah? Wah, langsung kaget. Hal baru yang terjadi di hidupku mungkin apa ya, mungkin syuting dan Dua Hati Biru tayang sih hal yang sangat baru ya. Suka banget. Thank you so much. Aduh, aku belum nonton. Aduh. Bagus. Iya. Thank you. Dia berbakat sekali. Oh iya. Amin. Was it your first movie? Enggak kan? No, aku udah done before, tapi mulai lagi itu series Oh. series and it's my first movie after like
I don't know, 5 years maybe. Oh, setelah vakum 5 tahun? Iya, itu waktu itu aku masih SMP, terus baru mulai lagi sekarang. Oh, gitu. oke. Baju biru, yes. Oh iya. Aku tuh kadang lupa kalau kamu masih begitu muda. Kalimatnya waktu itu aku masih SMP. Kalian tuh berdua tinggi-tinggi banget sih. How tall are you girls? I am 173. Kamu? 172 or 171. Oh ya ampun. Pencapaian tertinggimu di tahun 2024? Apa ya? Mungkin ada banyak film yang keluar yang aku syuting di 2023. Jadi terus tiba-tiba kayak, oh I'm so grateful to have this opportunity gitu loh. Kayak tiba-tiba bisa main film lagi dan filmnya juga aku suka. I got to work with really cool directors. Jadi ya I think super grateful bisa balik lagi ke film. Oke. Kalau fellow actor yang paling memorable kerjasama dari apa yang terjadi di tahun 2024 apa bagi buat kamu? Memorable in what way nih? It can be anything. Membuat kamu paling nyaman kah? Atau paling merasa tersanjung bisa beradu acting dengan dia? Atau kalau kamu feeling gutsy yang paling lu sebelin, which is nggak mungkin kayaknya least likely. No. Yang paling siapa ya? Well, I've always wanted to work with Kak Happy Salma, and I finally got to be able to do that. Aku ngefans banget. Terus I was like shooting sama dia, aku kayak, please, aku malu. Tapi I was so amazing to work with all these amazing people. Kalau kamu ada nggak satu aktor yang pernah kerja bareng dan ngefans bareng dan situasinya Mas sama Ringo. kayak Alah, aja. One of the Baru tadi gue bilang kayak kita ngebohong tuh butuh. Enggak, beneran. Dia langsung melakukannya. beneran such a warm person ya to be with on set. Such a nice co-star. Ada yang close up gue kan? Sheila maaf, kamu udah ditunggu sama Erika. Kamu harus syuting ke bawah. Off you go girl, off you go. Oke, kalau Tisa ada nggak aktor yang kamu suka ketika syuting kamu sedikit grogi? Oh, waktu aku syuting sama Kadian sama Mami Wulan Guritno sih. Aku jadi kalau sama Kadian jadi adiknya, terus Mami Wulan jadi anaknya, dan dimana pastinya banyak dong scene sama mereka berdua harus bertatapan langsung, jadi ada sedikit tremor ya langsung gitu. Kalau lu ada nggak sih? Ada. Siapa? Yang ganteng-ganteng sih gue, lo ganteng-ganteng tuh adalah sesuatu yang nggak pernah ada di hidup gue. Jadi awal karir mau lihat Bingung ya, kita dengerin tuh mau ketawa apa enggak? Sugiono sampai sekarang, gantengnya masih awet. Iya emang. Terus gue ketemu Darius, gantengnya belum luntur juga. Iya. Gila tuh orang tuh, itu orang-orang yang nggak masuk akal, ada tiba-tiba di pinggir jalan tuh nggak masuk akal. Iya, true. Karena menurut gue gantengnya kelewatan banget tuh. Tapi kalau misalnya pengalaman lagi siapa terakhir, Dian Sastro, pada akhirnya gue bisa berpasangan. Dian Sastro juga kategorinya ganteng buat lo. Oh no, bukan, beda. Tapi kan yang kayak, wih gitu ya. Oh iya. Dia akhirnya setelah berapa belas tahun, akhirnya gue baru berpasangan sebuah film. Dan gue ngerti kenapa Dian Sastro mencapai posisinya. Orang yang begitu pintar, orang yang benar-benar pantas gitu ya. Tapi yang pertama dari kesannya, wah ini orang pintar. Thank you so much each one of you mau Dengan terlibat senang hati. di movie issue tahun ini. Terima kasih. Berarti kita ketemu di saat Pesta Akbar saat kita pamerkan hasil foto dan juga Ya. short movie-nya. Yes, it's a date everyone. Kariza, yes. Tungguin itu. Thank you. Nah, sebelum kita melepas aktor-aktor ini ke pemotretan masih di tema komedi. Temen aku semakin jago crochetnya. Kasih lihat dong ke kamera, Happy. Yang lain tuh main handphone, sibuk ngobrol, nunggu pemotretan. Kamu crochet loh. Sebenarnya nggak harus juga pamer-pamer di kamera ya. Ini kan permintaan kamu. Aku yang Dan aku minta. takut kok sama Dave. Aku tekuk lutut. Jadi apapun bolehlah. Ih, hebat loh, Pi. Siapa yang ngajarin sih? Anakku yang ngajarin. Nah, itu lebih hebat menurut gue. Iya ya. Anakmu tuh kan usianya 9 dan 6 tahun. yang ngajarin si Sulung. Iya si Sulung. Oke. Ceritanya gitu. Oke, dan aku baru tahu tadi Iya. yang ngajarin anak-anak karena anak-anaknya Happy belum pegang gadget di rumah. Belum. Sengaja. Karena para penciptanya pun juga ngasih ke anaknya umur 14 tahun kan. Jadi Emang. aku kayak, waduh, kok kita malah
duluan. Kecepatan, jadi aku jelasin ke mereka, mereka ngerti, tapi dikasih banyak mainan. Ini salah satunya inilah, kalau mereka lagi iseng gitu. Berarti kalau aku main ke rumahmu bawa tim bazar, isinya semua crochet. Kamu kalau ke sana akan ngelihat mereka main ogoh-ogoh, bikin ogoh-ogoh, punya banyak ikan hasil mancing, main layangan gitu deh. Kok jadi cerita keluarga? Ya kan, ini kan soalnya anak-anak digital. Arya, Devano, Yunita, Yasmin, ini anak-anak digital, bener nggak? Enggak juga sih kayaknya. Enggak juga sih kayaknya. Kamu tuh kesana aku umur 80 tahun ya? Sebel. Walaupun mamanya dia temen aku sih. Mamanya dia mana temen aku dari aku. Setua-tuanya lu tetap lebih tua gue. Gue wawancara pertama lu tuh baru main film. Arya sempet ngerasain analog? Analog sempet. Oh sempet. Dia juga nggak umur 19 tahun. Iya. Memang awet muda. 20. Tuh. Beda setahun. Oke. Kalau gitu aku pengen tahu yang ini, Happy. Apa yang paling kamu rindukan dari kehidupan analog? Adalah punya banyak waktu memproses gitu, kayak ada saat waktunya hening, diam, dan juga merasakan ketakutan pada diri sendiri. Maksudnya ketakutan akan kehidupan, kan masa depan tuh sesuatu yang tidak bisa kita gapai, banyak yang membuat kita worried gitu. Nah, kita tuh di masa lampau punya perasaan-perasaan itu, akhirnya kita alihkan dengan menulis, merenung. Kalau sekarang kita bikin semua menjadi sibuk sampai kita tidak punya rasa lagi untuk merasakan proses itu gitu. Konfetinya bunyiin dong. Tapi bener nggak kamu juga That's gitu true, kan? that's true. Kayak ada hening gitu, sunyi, merasakan sunyi, dan kita berteman dengan sunyi itu. Oke, kalau gitu aku mau tanya Devano. Kamu sunyi kapan? Kalau waktu senggang, apa yang kamu biasa lakukan? Aku masih nulis sih. Nulis. Aku masih nulis. Karena Anaknya temen. Oh iya. Ya, karena emang dari kecil kebiasaan buat ngejournaling segala macem. Aku tuh anak yang perpustakaan banget lah dulu waktu sekolah. Jadi sampai sekarang masih nulis. Oke. Jadi kamu bisa curhat ya? Bisa. Jadi kamu mencurahkan perasaan kamu tuh di pen and paper. Betul, entah jadi puisi atau lirik lagu. Iya. Iya, I remember that about you. Kalau bicara mengenai ketakutan, kalau boleh cerita sama penontonnya Bazar kali ini, apa ketakutan yang kamu punya yang that you are struggling with right now? Aduh, berat ya tiba-tiba ya. Karena happy ya. Tapi ada penting, tapi harus dibahas betul. juga, dan maksudnya dan nggak sendiri gitu. Iya, Dan iya. dengan menulis atau lewat sastra kita merasa kita tuh menghadapi bersama-sama Yes. hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan, dan itu nggak apa-apa. Apa? Enggak, kalau ketakutan mungkin karena papa aku pilot. Ya maksudnya kan kalau pilot banyak banget risk yang ada gitu ya, entah amit-amit tiba-tiba jatuh segala macam gitu. So, aku nggak bisa nyampein apa yang pengen aku sampaikan untuk terakhir kalinya, itu aja sih. Kehilangan lah intinya. Ya. Kalau berat, Arya mungkin ada nggak Apa tuh? ketakutan? Wah, Bicara banyak mengenai kayaknya kalau saya ketakutan ya. On top of your mind that you would like to share. Lebih ke kalau aku tiba-tiba dipanggil Tuhan, itu sudah cukup belum ya bekal-bekalnya, lebih itu sih kalau aku. Jadi kadang memang benar Mbak Epi bilang, aku sering merenung. Waktunya bebas sebetulnya merenungnya. Cuman memang sering merenung sih, merenung lebih banyak mikirin apa yang sudah aku lakukan selama ini sebetulnya. Ya salah satunya yaitu bagaimana bekal yang bisa aku bawa ketika nanti aku sudah nggak ada. Aku pasti akan mengenang kamu dengan baik. Aduh, terima kasih loh Mbak Epi. Sastrawan pasti ini ya. Kalau kamu saya, Lucu. Kamu sastra. Sama mungkin ya, Iya. kayaknya emang semua orang mungkin our biggest fear itu kehilangan ya. Iya. Tapi mungkin kalau aku karena sudah pernah mengalami kehilangan kedua orang tua aku gitu, jadi mungkin ketakutannya akan, iya, jadi mungkin
ke depannya gitu loh, nanti maksudnya kayak my future husband gimana ya, kan pasti ada kepikiran gitu kalau itu terjadi lagi kehilangan untuk kesekian kalinya, kayak gimana ya, itu lumayan jadi overthinking kadang. Oke, dan biasanya kalau kamu lagi terjebak dalam siklus overthinking itu apa yang kamu lakukan ya? Nah untungnya aku mungkin hampir sama juga kayak Devano gitu, aku lumayan suka baca buku gitu Kak, jadi aku merasa ketika orang tua aku nggak ada, banyak banget hal-hal yang mungkin harusnya orang tua aku kasih tahu ke aku, tapi aku dapat itu di buku gitu. Jadi aku merasa kayak buku tuh kayak jadi my advisor, terus juga kayak jadi teman gitu, banyak banget. Cocok kan? Cocok nggak pilihan kita buat lo? Tapi beneran loh, maksudnya karena dengan cerita-cerita hidup orang di dalam buku, kita tidak merasa sendiri kan. Iya, betul. Jadi muncul namanya mungkin solidaritas batin gitu, bahwa kita nggak sendirian loh gitu. Ih, kok adik-adik ini Berkembang kan lo? Yasmin, jangan kecewakan kita. Next kayaknya pertama please. Ada aja deh. Enggak. No. Kalau kamu, ya enggak lah. Oh, semua orang tuh punya proses. cerita hidupnya masing-masing. Kalau kamu, punya ketakutan apa yang on top of your mind? I think the first thing that popped in my head is tadi setuju sih, kehilangan. Karena papa mama aku tuh, mereka punya aku waktu umur mereka tuh udah older juga. And now I'm 21, my dad's like about 65. Jadi waktu aku lagi kayak aktif-aktifnya, he's starting to slow down a little bit. Dan sekarang tuh pengennya spend time and make as much memories as possible. Aku ngomong ikutan deg-degan gitu. Good thought. Tapi karena rentang usia perbedaan kamu dan orang tua kamu cukup jauh gitu, kamu sempat merasakan bahwa harusnya kamu lagi puas-puasnya menikmati dunia, sementara kedua orang tua kamu kan lagi udah fase udah nggak pengen sebenarnya berlari bersama kamu. Have you ever felt that? Sometimes yes, tapi I'm so grateful that both of my parents are very active. Mereka masih rajin banget olahraga, so masih bisa banget nemenin kayak misalnya kita mau waterfall trip together. Terus kemarin sempet jalan ke Timor Leste bareng, mereka kayak kita road trip bareng-bareng gitu, mereka masih kuat Sayang, banget. itu umurnya nggak beda jauh dari kamu. Makanya lo bisa shock ini, waterfall bareng. Kayak dia, mamanya, papanya nggak 90 tahun kayaknya. Mungkin kakak kelasmu dulu. Kesel deh ya. Pengen membahas mengenai ini. Hari ini kalian semua foto untuk genre film komedi. Hal terakhir yang bikin kalian tertawa dalam hidup, apa yang paling diingat? Kamu dulu deh, Yasmin. Hal terakhir, kayaknya tadi aku sama Nura abis ngobrol-ngobrol, terus kayak we were talking about memories that we made waktu syuting bareng, and we did a lot of crazy and fun stuff, so we were laughing about that. Yeah, tadi banget. And you? Aku apa ya? Receh paling sih, cuma kayak kemarin sempat pergi bareng teman aku, kayak rumahnya tuh kayak turunan gitu, tangganya tapi bukan yang step gitu, terus udah dikasih tahu kayak awas jatuh, dia pakai kaos kaki gitu, terus dia kayak enggak kok emang kayak gini jatuh, dia jatuh, terus kerekam di CCTV, terus aku edit pakai yang sekarang lagi di TikTok gitu loh, yang efek ya Allah aku serahkan itu aja kayak gitu, kayak ketawa-ketawa sendiri, itu sih receh. Seneng ya kalau ketawa gitu ya. Devano? Wah, aku ketawa terus sih, mau apapun itu ya. Mau apapun itu kayaknya ketawa, walaupun ada yang nggak kenapa-kenapa, aku ketawa sendiri aja. Kayak orang apa gitu. Sering banget ketawa. Kayaknya hobi aku ketawa juga salah satunya. Kalau Happy, hobinya apa selain merajut, baca buku? Aku seneng ketawa sama kamu. Ya kan tadi hal yang membuat aku senang beberapa jam ini tuh ketemu dengan teman-teman baru, adik-adik baru yang ternyata punya pandangan yang apa ya, yang sangat jauh, segar, terus udah gitu ketemu kamu sahabat lama, kita bisa menertawakan hal gelap dengan sangat lucu, ya kan, ngedengar kamu ketawa kayak nenek lampir. Iya, itu dia. Iya kan? Iya. Lu gak bisa denger lagi itu di tempat lain. Itu dia. Tapi would you say that you are a very light-hearted person? Kamu nggak pernah terlalu berlama-lama sedih atau muram, ya nggak sih, Pi?
Mungkin Sesuai aku dengan nggak nama punya kamu. pilihan ya karena namaku Happy ya. Betul, betul. Masa Sad Salma? Cuman masalahnya gini, aku tuh selalu percaya nggak ada yang selamanya apapun. Jadi kalau ya sedih, oke kita harus nikmati sedih itu juga. Jangan dilewati. Kadang kesedihan juga perlu dirayakan. Dengan kita menikmatinya. Terus ada senang ya udah kita rayakan juga senang. Jadi nggak ada karena nggak ada yang selamanya. Jadi nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan mungkin gitu. Dalam. Selesai dari sini dapat lagu deh Pak. Iya benar. Iya kan, iya nggak sih? Jangan Dapat kutipan-kutipan baru kayaknya. Iya harus dirayakan juga loh sedih ya. Bicara mengenai Belum ditanya. Iya, aku ini menuju ke Arya. Pelan-pelan, Beb. Ini menuju ke Arya. Bicara mengenai digital minimalism, kan sekarang ini diskusi mengenai hal itu lagi seru banget tuh. Sementara kalian kan termasuk kamu, aku lihat very active on social media. Pernah merasa jenuh gak? Berusaha mempertahankan social media presence. Sering sih, karena sebetulnya kalau dari aku sendiri Mas nggak sosial media banget sebetulnya. Really? Iya sebetulnya ya. Dan jarang juga, maksudnya buka sosial media itu ya setiap hari pasti ada, tapi nggak yang terus-terusan buka sosial media gitu. Dan kalau apa namanya harus aktif sekarang itu sepertinya kayak dituntut untuk aktif gitu loh. Iya. Sebetulnya kalau hati tuh kadang on off juga nggak kesana sebetulnya, tapi mungkin karena eranya makin maju terus ya mau nggak mau kita juga harus update kayaknya sih. Makanya mulai belajar juga. Sebenarnya gaptek juga sih. Oh, yang paling merasa social media savvy di antara teman-teman berlima? Aku enggak. Ini enggak, ini udah pasti. Iya kan? Justru Tante Happy yang paling aktif. Nyai Ontosoro, aduh maaf kalau aku salah berasumsi. Tapi emang kadang kita ya maksudnya kayak memang kita tuh harus juga nggak kehilangan diri kita ya. Kayak semua kan penuh dengan kerumunan, semua harus sama gitu. Tidak kehilangan diri kita itu juga sulit sih ya di tengah segala macamnya lebih cepat. Tapi nggak boleh juga sih kita kehilangan momen itu. Tapi juga yang paling penting tuh juga jujur juga sih, kita seneng nggak sih melakukannya gitu. Jangan juga kita membohongi orang lain, kita seolah kayak selalu makan sehat, sebenarnya cuma sesuap, abis itu enggak gitu ya. Sebenarnya nggak salah, cuman selalunya dia maksudnya hari ini iya. makan sehat. Iya, Ya. kayaknya yang penting tuh kayak kita tuh juga jangan membohongi diri sendiri sih, ya nggak sih? Tantangannya itu sih sebenarnya, itu juga menantang diri saya. Ya betul. Benar nggak sih? Untuk tetap bisa jujur di menjaga social media presence. Iya, betul. Hanya karena pengen eksis itu juga buat apa sih akhirnya? Coba kita cek dua perempuan muda belia ini ya. Kalau kalian berdua, do you find it difficult to be genuine on your social media? Yes, I find it actually difficult. Truthfully, aku berusaha untuk seaktif mungkin karena emang I work off of it, so I kind of have to be as active as possible. Tapi at the same time, I try to be truthful. Tapi kadang agak susah sih update terus, dan kadang emang mengkuras banget, especially playing social media. I think the human mind itu nggak bisa process lots of information every day gitu. Dan kalau di social media kan setiap scrolling itu ada aja kayak informasi baru or like either a bad news, a good news, but there's so many things that we have to process at like a 10-minute scroll. I do think social media is unhealthy, but I'm trying to do my best to show something positive supaya juga my audience likes bisa get the happy and positive impact out of my social media. So yes, I am active and I'm trying to be as positive and as truthful as possible, but it doesn't always happen. Iya. Jujur banget. Tapi Thank you for benar being itu. candidly honest. Kalau versi kamu? Sedikit banyak mungkin sama kayak Yasmin, tapi aku juga, kalau aku memang sama kayak aku kebetulan kalau berhubungan dengan zodiak aku Gemini, jadi moodnya lumayan kayak kalau lagi mood, kalau nggak mood ya udah masuk posting, jadi ya udah. Tapi kadang emang
pernah nyoba gitu Kak untuk kayak ayo konsisten gitu tiap hari posting, dan ternyata melelahkan untuk aku gitu. Tapi mungkin aku harus belajar lebih banyak, dan aku sangat apa ya, adore sama semua influencer yang bisa Tiap konsisten hari, gitu. iya. Karena itu Bener loh. It's a tidak lot of mudah. work, Itu right? capek Iya, sekali iya, loh. iya. Itu tidak mudah gitu, dan ternyata aku aja sulit, dan aku bisa dibilang tidak bisa gitu, dan mereka wow, kalian keren Iya. sekali. Kayak hidup harus happening terus, hebat Iya, ya. dan tiap hari harus posting. So easy, but it's not. It's not, iya. Yang kewajiban tiap hari doa tiap hari aja susah buat gue lagi posting tiap hari happy. Iya nggak sih, gue mikir dulu tuh apalagi yang tiap hari yang sulit gue lakukan. Olahraga tiap hari tuh. Lagi mikirin caption. Aduh, ya, oke. Thank you so much for sharing bersama dengan penonton setianya Brunch with Tiff di Hapas Bazaar Indonesia. Terutama terima kasih sekali lagi sudah mau terlibat di movie issue tahun 2025 ini. Terima kasih untuk karya-karyanya. Semoga bersenang-senang di set dan kita tunggu kehadirannya pada saat pemutaran premier short movie-nya. It's a wrap, everyone. First shot of the day is beautiful.